Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanjul lunak sekali kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, mari sebelum kita lanjutkan, kita awali terlebih dahulu untuk lebih berkatnya acara kita dengan membaca istighfar, membaca tasbih dan membaca salawat wasallam. Mudah-mudahan seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala doa dan hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama kita berikan sama-sama. Ada karek cerita nama buat sudah hilang buat anak. Dalam itu juga boleh jauhi nampak. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah wa bihamdihi. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi. Astaghfirullah Subhanallah wa bihamdihi. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah
نعم المولى ونعم النصير رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi adinana bi dzikri asma'ihil husna wassalatu wassalamu ala habibihil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا
huwa khairun mimma yajma'un. Wa qala aywan qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahu maulana al-azim. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Wa qala aydan inna awla an-nasi bi yawmal qiyamati aktsaruhum 'alayya shalah. Yang kita hormati kepada guru-guru yang hadir, orang guru kita, pengurus, pemuka masyarakat yang hadir bersama kita malam ini, dan kepada wanita dan seluruh kita yang hadir, yang alhamdulillah dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang bertanya, bahwa mangko diperingati mana hari kelahiran Nabi itu tiap tahun? Ada jawabannya kira-kira. Kalau ada orang bertanya, bahwa mangko diperingati hari kelahiran Nabi itu? Ada jawabannya supaya berakhir kira. Supaya awak batu-batu kenal dengan Nabi. Nan hadir kinilah kenal dengan Nabi. Alun. Yang mewajib kunci surga itu Nabi. Kalau nak pengen sakulu masuk surga harus kenal dengan Nabi. Ati babal jannah, ketika datang hari yaumil mahsyar nanti, setelah selesai manusia dihisab, maka Nabi datang ke pintu surga. Fayaqulul khazin, penjaga surga bertanya, man anta, siapa engkau? Maka Nabi menjawab, aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada penjaga surga, oh dikurang dengan kami nanti. Kami diperintahkan agar tidak membuka pintu surga sebelum engkau orang pertama yang masuk ke dalamnya. Jadi kalau nak salaman itu tidak ada jalan lain bagi awak melainkan harus mengenal Nabi. Kenapa harus kenal? Karena dengan kenal itulah kita akan mencintai. Kenapa harus mencintai? Kalau tidak cinta ke Nabi, tidak bisa awak cinta kepada Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir saat dulu tanpa terkecuali, mudah-mudahan dapat sarombongan Nabi nanti ada. Nanda satu membaca amin, tonton masuk nanti ada. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah dengan melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau rasulnya ini bahasa rasul itu ini senang atau susah? Senang. Alhamdulillah. Kalau ditanya sebanyak mungkin di kurang yang menjawab senang. Jelas. Tandul dia risiko kurangnya iman yang kuat-kuat. Kalau lelah lama-lama imannya nggak ada senangnya.
yang ada susah. Orang kalau merasa susah, ada rasa syukur juga Tuhan. Yang bersyukur itu orang susah atau orang senang? Ayolah orang betul-betul bersyukur dan hadir malam ini. Bantuannya ringan saja. Masalah syukur dan syukur itu seolah-olah ringan saja, padahal dampaknya besar. Dari ayatnya saja lah dalil ke Tuhan. Orang yang bersyukur ditambah, orang yang kufur diazab dengan azab yang sangat. Bila awak bisa bersyukur, kalau awak lagi beriman kepada qadar dan qada Allah, meyakini segala yang terjadi dalam diri awak adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya dari kita yang hadir malam ini, Allah sangat sayang benar Tuhan kawan. Karena Allah telah memberikan kita sesuatu yang sangat mahal nilainya. Bahkan sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu nilainya melebihi singgasana. Kalau kita tahu, kalau lama wajah kita tahu dan Nabi lama dia tahu kawan, bahwa Allah telah memberikan kita sesuatu yang nilai sesuatu itu melebihi daripada kerajaan yang dimiliki oleh raja-raja, singgasana yang dimiliki oleh para penguasa, bahkan lebih mahal dari bintang, mutiara, permata, emas, seluruh harta benda yang ada di dunia. Yang kalau seandainya Allah tawarkan dua hal itu kepada Allah, antara kemegahan dunia dengan sesuatu itu, maka pasti kita tolak kemegahan dunia itu demi mendapatkan sesuatu itu. Pertanyaannya, aku sesuatu yang Allah berikan kawan, yanglah diberikan Tuhan kawan kamu, yang nilainya melebihi daripada singgasana para raja, yang melebihi daripada intan mutiara, yang Allah berikan kepada kita yang bernilai, yang nilainya melebihi dari seluruh harta benda dunia. Itulah yang disebut dengan iman. Kalau anda disuruh memilih ikut istana jadi rajua, mencilai iman, awak pilih raja atau pilih iman? Kalau pilih iman, bangsa itu apa? Biarlah bangsa asal beriman. Iman apa? Itu tawaran pertama, harta yang begitu banyak, mutiara, intan, permata, seluruh harta benda, yang cilai iman. Yang awak pilih apa? Harta benda atau iman? Iman. Ikulah kalau ditanyuan ke orang yang lain tahu. Kalau kecil buya kami diringan-ringan, kalau ada pisang, ada ameh, disuruh baru memilih. Ada pisang sedikit, ada ameh segadang galai, disuruh baru memilih. Kira-kira mana dipilih dari baru? Ini baru ada apa ini? Baru ada tahu mana baharaku, mana tidak baharaku. Yang panjang Pak Windega. Tetapi bagi orang yang beriman, iman itulah sesuatu yang paling mahal. Sehingga bagi orang yang Allah titipkan kekuasaan, jadi raja paling gadang, kekuasaannya minal masyriq ilal maghrib, dari timur ke barat. Tetapi kalau tak beriman, itulah hidup yang paling menyeramkan. Kenapa menyeramkan? Pergantian siang dan malam akan mendekatkan dirinya ke jurang jahanam.
Langkah demi langkah perjalanan di muka bumi adalah langkah yang akan mengantarkan dirinya kepada azab Allah. Kan dicari raja nampak kuasa dulu kan akhirnya mati juga ya nak. Firaun itu jalan. Abu Jahal dan kini kok Abu Jahal kini dulu tak? Karena dan Abu Jahal dulu tak dulu lah. Maknanya apa? Walaupun Firaun sombong dengan kekuasaannya, merasa paling berkuasa, sehingga Allah abadikan ucapan kesombongan Firaun dalam Al-Quran. Apa kalimat yang diucapkannya? Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Sampai mengaku jadi Tuhan. Tapi ujung-ujungnya Pak, ketika Nabi Musa menyeberangi lautan merah, Fir'aun dan pasukannya satu di belakang. Musa salamai di sebarang yang lawit batawi balik yang Fir'aun tabanam. Ketika Fir'aun tabanam, pasukannya tabanam, Bani Israel tabanam. Orang Kipti tabanam, Bani Israel selamat. Tetapi ada orang yang meragui. Kalau Bani Israel memang banyak mereka. Apa yang mereka lakukan? Fir'aun itu juga mati atau menghilangkan Tuhan man. Maka Allah tampakkan jasad Fir'aun indah tabanam ke lautan merah, melainkan terapungnya di lautan merah. Akhirnya Allah dalam Al-Quran untuk membuktikan kepada seluruh manusia agar mereka mengambil i'tibar. Orang sebesar Fir'aun pernah berkuasa, pernah menjadi raja, tetapi akhirnya wafat dalam keadaan nista. Di akhir hayatnya baru mengaku amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Wahai Allah, aku beriman dengan Tuhan Musa dan Harun. Lebih dari mau tobat Firaun ketika itu lain? Tidak. Kenapa? Batul taubat itu bagiannya Allah Ta'ala. Inna Allaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan senantiasa membukakan pintu ampunan untuk hamba-Nya selama aku belum sampai ke tenggorokan lain. Kalau lah dingin kaki mungkin lah naik ke pahu, lah dingin mau lah sampai ke badan, lah sampai ke tenggorokan. Kalau tiba di situ lah tutup pintu taubat. Coba lah saya lah tiba di mana ni? Kalau lah dingin kaki berarti lah tiba di lutut juga. Kalau lah sampai di sini, baru terbayang waktu yang pernah Allah berikan yang kita sia-siakan. Terbayang rezeki yang pernah Allah titipkan kita buang-buang untuk sesuatu yang melelahkan. Yang kesehatan, kesempatan yang pernah Allah berikan terbuang bukan untuk mencari bekal mendekatkan diri kepada Allah, melainkan berbangga-bangga dengan dunia yang sesaat. Di situ baru sadar. Allah tampakkan, Allah hadirkan bayangan penyesalan itu. Maka Allah ceritakan di dalam Al-Quran penyesalan orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Fayaqulu Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Wahai Allah, andai kata engkau tunda datangnya ajal aku, maka aku akan bersedekah, aku akan menjadi hamba engkau yang soleh. Tapi sadar itu datangnya terlambat. Ketika coga-coga nak nampak dalam gasurau. Ketika lah lagi tinggal lah sakit, muncul. Jadi tekanan, kena tekanan semua sekali bah. Maka di saatlah tertutup kesempatan, baru di saat itu Allah tambahkan, fayaqula Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani
ajalku wahai Allah. Ila ajalin qarib, walaupun sesaat. Kalau tak kasa tahun sebulan, kalau tak kasa bulan seminggu, kalau tak kasa minggu sehari, kalaupun tak sehari sejam, kalaupun tidak sejam, walau sajadatan wahidah, walaupun hanya untuk sujud satu kali, Allah Tuhan. Tetapi jawaban Tuhan dalam ayat terakhir, walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Kalau waktulah sampai, bilanganlah sudah. Lah bisa ditunda? Tak bisa ditunda. Maka kita bersyukur kepada Allah, masih Allah mudahkan langkah kaki kita menuju tempat yang insya Allah akan mengantarkan awak mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kini jarak awak jeung Nabi sadang iluk jauh. Nabi meninggal tahun sabalik Hijriah. Sedangkan kini secara bilangan Hijriahnya itulah berada di tahun 1000 hampir puluh hampir berarti lebaran jaraknya lah hampir balik abad lebih. Wajar saja kalau kemudian banyak umat yang tak kenal Nabi lain. Jaraknya lah 1000 sampai lebih jarak. Kalau kita cari yang terjadi pada umat terdahulu, yang terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam, wafat Nabi Musa, ditinggalkannya Taurat. Tetapi setelah Nabi Musa meninggal, apa yang terjadi? Umat semakin lupa kepada nabinya. Akhirnya mereka meninggalkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Bahkan kitab Taurat pun mereka ubah di sini. Apa yang menimpa kaum Nasrani setelah Nabi Isa alaihissalam meninggal? Baru berjarak 100-200 tahun dari Nabi Isa alaihissalam, mereka telah melupakan Nabi mereka. Mereka telah tinggalkan kitab suci mereka. Dan bahkan para pendeta-pendeta mereka telah merubah beberapa kandungan yang terdapat dalam kitab suci mereka. Kalau terjadi hal yang serupa itu pada diri awak, sabananya awak lebih jauh jarak kita dengan Nabi. Sedangkan untuk bisa sampai kepada ridha Allah, jalannya harus melewati gerbang, yang gerbang itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan dulu zaman gini orang tidak cocok dengan maulid Nabi. Ada channel maulid Nabi itu tidak tuh pernah dibuat oleh Nabi. Tidak tuh sahabat pernah melakukan perayaan maulid Nabi. Kalau tidak dibuat Nabi, tidak dibuat sahabat Nabi, berarti namanya bid'ah. Berarti merayakan maulid Nabi itu bid'ah. Kalau bid'ah sasek, kalau sasek masuk neraka. Maka satu alangan ikut merayakan maulid Nabi masuk neraka. Kalau jamaah masuk neraka itu tuanku lebih dulu masuk neraka ya. Alasannya apa? Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Dia orang awam disangkut ayat Al-Quran. Dia orang tak tahu disangkut hadis Nabi. Dia orang tak paham disangkut dia itu kalam para sahabat. Padahal bukan sama sekali. Apa alasan mereka? Kalau memang merayakan maulid Nabi itu baik, maka tentulah sahabat-sahabat Nabi ikut merayakan.
Ba kira-kira ada orang paham tak coba dia kepada Allah. Para lebih jalehan atau tidak? Iya, para lebih jalehan. Ya. Dan nama kuat-kuat lagi barangan jelek. Pertama, kalau ada orang mengecewakan Nabi tidak pernah merayakan hari kelahiran itu salah. Kenapa? Dalam hadis sahih Nabi mengatakan, ketika ditanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Kenapa engkau berpuasa hari Senin? Jawaban Nabi, Zaka wulidtu, di hari itulah aku dilahirkan. Berarti Nabi pernah tak merayakan hari kelahirannya? Pernah. Cara apa? Dengan cara berpuasa. Dan kemudian dalam Al-Quran Allah Ta'ala kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan karunia Allah, dengan rahmat dari Allah, dengan itu semua hendaklah mereka bergembira. Itu ada bagi-bagi ini. Mulai. Abeko lah bagi ini. Langkah pulang beko. Nanti tak makan itu aja mulai. Makan itu ada pet mulai. Apa kata Allah? Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, hendaklah mereka bergembira. Apa makna ayat itu? Kalau kita dapat karunia dari Allah, dapat rahmat dari Allah, Allah menyuruh awak untuk bergembira. Kini yang mau bertanya, Nabi itu rahmat atau tidak? Nabi Muhammad itu rahmat atau tidak? Rahmat. Rahmat untuk siapa? Untuk awak, untuk manusia, untuk hewan, untuk orang kafir, atau untuk sadwana alam kok? Jawabannya ada dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan adalah untuk rahmat, sebagai rahmat untuk semesta alam. Kalau Nabi itu rahmat, apa Allah? Kalau dapat rahmat bergembira. Berarti kelahiran Nabi itu rahmat tak untuk semesta alam. Iya, berarti setiap awak mengingat keberadaan Nabi, mengenang saat kelahiran Nabi, awak sedang mendapatkan rahmat yang paling besar dari Allah. Maka Allah suruh awak untuk bergembira. Maka maulid Nabi hakikatnya adalah mengungkapkan rasa gembira itu atas lahirnya kekasih Allah, sebagai simbol kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kalau tidak ada Nabi, bagaimana nasib awak, bagaimana nasib alam? Kalau tidak ada Nabi, coba kita cari bagaimana zaman jahiliyah dahulu. Tidak ada kasih sayang orang di zaman jahiliyah. Yang paling tatanya itu orang padusi, Indra. Bapa rasa Indra sebelum Nabi datang, perempuan dianggap sebagai aib dan dianggap sebagai sesuatu yang menyebabkan suatu keluarga mendapatkan malu. Sehingga kalau dia anak padusi, itulah di stadion lubang di belakang rumah langsung. Kalau nampak anak lagi ya, dicari kelaminnya padusi, dimasukkan ke dalam lubang dikubur itu. Itu juga pernah dilakukan
oleh sahabat Nabi Umar bin Khattab. Makanya Umar ketika masuk Islam, ketika salam, ketika selesai sholat, salam ke kanan, salam ke kiri, kadang-kadang belina dan ya betul. Ketika ditanya, kenapa engkau menangis wahai Umar? Tabayang dia mau masuk jahiliyah dulu. Anak aku satu jadi kurban, orang yang tidak berdosa, tidak bersalah, akhirnya harus mendapatkan perlakuan biadab di zaman jahiliyah sebelum datang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan padusi dianggap sebagai benda yang boleh diperjualbelikan. Tetapi ketika datang Nabi membawa syariat Islam, apa kecil Nabi memuliakan perempuan? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Ibu itu laki-laki atau bersih? Ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapa yang paling layak untuk kami layani, kami berikan kebaktian kami? Kecil Nabi, ummuka, ibu engkau. Setelah itu siapa ya Rasulullah? Ummuka, ibu engkau. Setelah itu saya Rasulullah, ummuka, ibu engkau. Setelah itu saya Rasulullah, abuka, baru ayah. Berarti menandakan perempuan itu mulia apa tidak mulia? Mulia. Dengan adanya, dengan keberadaan Nabi lah kemudian perempuan diangkat pada martabat yang sangat terhormat dan mulia. Maka selama orang masih mengagungkan syariat Nabi, perempuan akan mulia. Tapi ketika orang meninggalkan syariat Nabi, perempuan akan menjadi hina sebagaimana yang terjadi di zaman jahiliyah dulu. Kalau kita lihat zaman kini, lahjak mulai orang melupakan ajaran Nabi. Ya, sehingga perempuan Allah diperbudak banyak, perempuan Allah dipermalukan banyak, perempuan telah dihinakan banyak, dijadikan pajangan. Banyak sampai Bangladesh syaratnya tidak boleh pakai jilbab. Syaratnya pakai roknya harus pendek atau panjang tapi di bawah sampai gatel. Makanya para lujuran Islam itu kayu supaya nanti peraturannya tuh bisa memudahkan orang menjalankan syariat Islam. Kadang-kadang untuk sholat susah. Kenapa? Karena perkara itu di industri yang orangnya tak mengenal Allah, orangnya tak mengenal syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mereka pikirkan apa? Yang panjang denyo balaku, untuk usahanya lancar, bisnisnya anaknya itu lancar, sukses. Yang agama tak dipikirkan. Makanya orang yang ingin berjuang untuk agama Allah, berjuanglah sesuai dengan kapasitas yang Allah miliki masing-masing. Kalau Allah berikan ilmu, berjuang dengan ilmunya. Jalihan kepada umat yang halal, yang haram, yang benar, yang hak, yang batil itu yang mana? Supaya jalih tarang di umat jalan berdua tu. Kalau orang yang Allah berikan kekuasaan, berjuang lewat kekuasaannya. Hadirkanlah peraturan undang-undang yang memudahkan umat Islam menjalankan agamanya. Kalau yang Allah lebihkan dari segi harta, berjuanglah dengan harta. Maka selamatkan, bantu agama Allah agar Allah nanti selamat dengan titipan Allah yang ada pada diri Allah. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah. Ini yang mau bertanya, Nabi itu sayang kepada Allah atau tidak? Sayangnya segenek atau banyak? Lain Rasul sayang Nabi adalah. Nabi itu pernah bangun sedih
dalam keadaan sedih. Bayi buati nampak. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ada apa gerangan ya Rasulullah? Ada cek Nabi, aku teringat dengan saudara-saudaraku. Aku rindu kepada saudara-saudaraku. Heran sahabat, alasna bi ikhwanik, ya Rasulullah, bukankah kami itu saudara engkau? Kata Nabi, tidak. Bal antum ashabi, kalian sahabat aku. Terus siapa yang engkau maksud dengan saudara-saudara engkau ya Rasulullah? Siapa yang engkau maksud dengan saudara-saudara yang kau rindukan itu, yang engkau sayangi itu, yang kau cintai itu? Siapa mereka? Cek Nabi, saudara-saudara yang aku rindukan itu adalah mereka yang datang setelah aku, tidak pernah melihat wajahku, tetapi beriman kepadaku. Saya telah pernah mencari Nabi. Gak sekali jalur lain. Ketika lalu jalur lain. Tapi lain beriman ke Nabi. Bapak ketahuilah, awak orangnya itu. Awaklah orang yang dirindukan oleh Nabi. Siapa manusia yang paling sayang kawak? Kalau awak mungkin beranggapan orang yang paling sayang kawak bini awak, suami awak. Enggak. Menurut awak pai saja, pai awak dicarikan bicara. Kadang pai awak dicarikan dia. Terkadang orang beranggapan yang paling sayang orang tuanya, apalagi ibu, kasih sayang ibu sepanjang jalan. Tetapi ketahuilah, orang yang paling sayang kepada diri awak melebihi sayangnya seorang istri kepada suami, melebihi sayang seorang ibu kepada anak, adalah sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sambut sayang Nabi itu, dan di media Nabi bata puat sabalah anak. Nabi rindu kawak, awak cuek saja. Nabi sayang kawak, awak bentuk-bentuk tak tahu saja. Padahal nanti di yaumil akhir, ketika manusia dikumpulkan nanti di padang mahsyar, siapa yang bisa menyelamatkan awak? Apakah orang tua? Tidak. Apakah anak awak? Tidak. Apakah harta benda awak? Tidak. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Haratu indah, anak pun indah. Tetapi manusia terlunta-lunta ketika menghadapi hal ihwal yaumil akhir. Dalam riwayat yang panjang diceritakan, ada manusia yang tenggelam sampai mata kakinya oleh keringatnya, karena matahari seolah-olah sejengkal dari kapal. Ada manusia yang tenggelam sampai lututnya oleh keringatnya. Itu berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun manusia tidak diberi, seolah-olah tidak diberikan kepastian oleh Allah. Mereka tersiksa, mereka terlunta-lunta. Maka datanglah manusia berbondong-bondong ke Nabi Adam. Wahai Adam, minyak moyang kami, engkaulah asal muasa kami, tolong pintaan kepada Allah, jalihanlah kedudukan kami. Nak kalau de kami menahan siksaan padang mahsyar bodego. Kalaupun jalih kami ke masuk neraka, masuklah ke dalam neraka. Seolah-olah saking menderitanya saat itu, neraka rasul-rasul ringan rasul. Tetapi Nabi Adam tak dapat menolong. Datang ke Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim pun tak bisa. Datang ke Nabi Musa pun tak bisa. Datang ke Nabi Isa pun tak bisa. Siapa yang bisa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi siapa yang akan ditolong oleh Nabi? Yang akan ditolong umatnya, awal umat Nabi. Tetapi masalahnya diakui atau tidak? Maka agar diakui sebagai umat Nabi, maka awak harus memperkenalkan diri awak kepada Nabi sajak ini. Baca caranya supaya Nabi kenal dengan awak.
Banyak-banyak membaca salawat. Tetapi kalau salawat yang dibaca tidak bersumber dari hati, awak membaca salawat tapi tidak kenal awak dengan orang yang awak salawati, maka Nabi pun tidak mengenal awak nanti. Ketika ada orang memanggil Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, kami umat engkau ya Rasulullah, beri kami syafaat engkau ya Rasulullah, maka Nabi menoleh. Ketika Nabi mencari cek Nabi, aku tidak mengenal engkau karena engkau tidak pernah mengenal aku dengan hati engkau. Maka maulid Nabi adalah dalam rangka menambah kenal itu dengan Nabi, agar nanti Nabi pun mengenal diri awak. Akhirnya Rasulullah Allah kenal, kalau lain itu perkenalkan lain siapa itu. Pertama sekali Nabi sesuai dengan sejarah yang acuk itu dana, beliau ketika lahir lah dalam keadaan yatim. Ketika Nabi lahir ayah lah meninggal. Makanya Nabi itu orang tak pernah bisa memanggil ayah seperti anak-anak yang lain. Kalau anak-anak yang lain, kalau awak misalnya awak tidak jualnya di orang, saya ada banggaan. Dia tak ini dulu, susu kete-kete dulu. Kalau ini sih aja kita banggaan. Kalau susu kete-kete dulu, saat itu tidak jualnya di kawan lagi cewek. Awas orang berbudi kece kayak deh. Ya dah, saya ada banggaan. Ayah, tetapi Rasulullah tidak pernah. Nabi bermain dengan anak-anak yang seusia beliau di masa kecilnya. Maka mereka di saat ayah-ayah mereka datang, Nabi tidak ada ayah yang datang. Di saat mereka membanggakan ayah-ayah mereka, Nabi tidak ada yang dibanggakan. Itulah para sayang Nabi. Makanya Nabi itu sayang pada anak yatim, karena beliau sendiri merasuan menjadi anak yatim. Dan Nabi itu sangat sayang kepada orang yang peduli kepada anak yatim, bukan peduli tahunan. Sehingga Nabi mengatakan, ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang peduli kepada anak yatim seperti dua jari ini di dalam surga. Dakik kata baca buat. Dakik. Maka kalau cintakan Nabi, cintai orang yang dicintai oleh Nabi. Ketika beliau berusia 6 tahun, dibawa di ibunda beliau pergi ke Madinah. Pergi mana? Berziarah ke makam ayah, sambil memperkenalkan ke Nabi baku-bakunya yang ada di Madinah. Sambil memperkenalkan ke Nabi keluarga ayahnya yang tinggal di Madinah, sekaligus ziarah ke makam ayahnya. Nah, selesai Nabi berziarah ke makam ayahnya, bisa kita bayangkan anak yang tidak pernah melihat wajah ayahnya di usia 6 tahun dibawa berziarah ke makam ayahnya, pasti banyak yang terpikir dalam pandangannya, itulah kuburan ayah. Sebagaimana kawan-kawanmu yang memiliki ayah, masih banyak barangkali khayalan Nabi seputar ayah. Pulang dari Madinah di pertengahan jalan sampai di sebuah kampung yang bernama Aqwa, sakit ibunda beliau di sana. Ketika sakit bertambah garang, akhirnya disitulah ajal Siti Aminah. Meninggal sejak Aminah di situ. Usia beliau baru 6 tahun. Apa yang terjadi kemudian? Nabi dengan pembantu ibunya diajaknya Nabi untuk satu mengalian kubur, menggali padang pasir sebagai kubur ibunda beliau. Anak yang seusia 6 tahun ikut menggali lubang untuk kuburan ibunda.
Tapi Nabi belum begitu paham apa yang sedang dilakukan. Setelah lubang yang digalilah selesai, maka ibunda beliau dimasukkan dan kemudian ditimbun, dan kemudian Nabi diajak oleh pembantu itu untuk pulang ke Makkah. Wahai anakku, mari kita pulang. Tetapi apa jawaban Nabi ketika itu? Ummi, ibuku. Kan kita sama je ibu tadi, kenapa ibu ditinggal di situ? Kalimat dari anak yang masih polos, seolah-olah Nabi menolak, aku tidak mau pulang kecuali dengan ibuku. Maka balinang lah ayo waktu pembantu di bunda beliau. Maka dipeluknya Nabi dengan kasih sayang, diajaknya, dihibur Nabi. Dibawalah secara perlahan-lahan untuk pulang. Sampai di kota Makkah, Nabi tidak dibawa ke rumahnya, karena di rumahnya sudah tidak lagi ada ibunya, tetapi langsung dibawa ke rumah kakek beliau, Abdul Muthalib. Di usia 6 tahun lah kehilangan ayah, lah kehilangan ibu. Kenapa Allah mengambil? Bukankah Nabi Muhammad itu kekasih Allah? Kalau memang Nabi Muhammad itu kekasih Allah, kok ujiannya begitu besar? Itu sekaligus hiburan bagi awak yang merasa hidup berat, masalah banyak, ujian bertubi-tubi. Maka lihatlah ujian yang dialami oleh kekasih Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan awak menduga ujian itu adalah simbol marah Allah kawan, benci Allah kepada awak. Sebaliknya, di saat Allah lapangkan hidup awak, jangan pun awak menduga Allah sedang sayang kepada awak. Itu penilaian orang kafir yang Allah bantah dalam Al-Quran. Mereka beranggapan ketika hidup mereka senang, rezeki mereka banyak, urusan mereka lancar, mereka berkata, "Fayaqula Rabbi akramani," Tuhanku telah memuliakanku. Tetapi ketika mereka diuji dengan ujian, diberikan masalah, musibah, mereka berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Akhirnya Allah, kalla, bukan. Ukuran Allah sayang, Allah benci, bukan dari segi harta banyak atau indahnya, bukan dari segi kehidupan senang atau banyak ujiannya. Bahkan Nabi mengatakan, asyaddul bala alal anbiya thummal awliya thummal amfal fal amfal ubquliya rajulu ala hasabi dini atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ujian yang terberat itu Allah berikan kepada siapa? Kepada orang awam? Tidak. Ujian terberat itu Allah berikan kepada umat-umat yang bermaksiat? Tidak. Ujian yang terberat itu Allah berikan kepada para nabi, para wali, kemudian ulama, kemudian orang yang derajat keimanannya secara berurutan. Maknanya apa? Ujian terberat itu kepada para nabi, para aulia. Makanya di saat belajar kita tentang bagaimana kisah-kisah Nabi SAW, sekaligus sebenarnya kisah itu adalah hiburan untuk awak. Kenapa kisah Nabi itu adalah hiburan? Karena Nabi di saat bersedih, di saat punya masalah, Allah hibur Nabi dengan cara Allah ceritakan kepada Nabi kisah para Nabi terdahulu. Itu yang Allah ceritakan dalam surah Hud. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Seluruh kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad. Makanya kalau buka Al-Quran, kalau 5 garansi awak banyak sekali atau baca terjemahannya, maka kamu temukan kisah Adam alaihissalam, akan kita temukan kisah Musa alaihissalam, akan temui kisah Nabi Nuh alaihissalam yang berdakwah lailan wa nahara, siang malam berdakwah, salamu lebih kurang 950 tahun.
tetapi jamaah dan mau tak barang. Maka kenapa Allah kisahkan cerita para nabi, para rasul terdahulu? Apa kata Allah? Ma nusabbitu bihi fu'adak, agar hati engkau tentram wahai Muhammad, agar jiwa engkau tentram, agar langkah kaki engkau mantap, keyakinan engkau tak goyah. Maka ketika Allah ceritakan kisah para nabi dan para rasul dahulu kepada nabi, agar hati nabi tentram, agar hati nabi terhibur, bagaimana dengan awak yang mendengarkan kisah Sayyidil Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau dengan kisah para nabi-nabi terdahulu bisa menenteramkan jiwa, bagaimana dengan kisah kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentu lebih menenteramkan. Kira-kira kalau tak itu para lu maulid Nabi atau sampai para lu? Sampai para lu. Tetapi memang maulid Nabi yang membuka kembali sirah perjalanan Nabi, kisah perjalanan Nabi, belajar daripada akhlak Nabi, belajar daripada kecintaan dan kerinduan Nabi kepada Allah, belajar bagaimana pengorbanan Nabi untuk Allah, apa yang telah diberikan oleh Nabi. Karena kan biasanya tak itu anak kalau kurang tahu diulang gaya, kurang hormat kayak jinduannya, itu tanda anak tidak tahu apa pengorbanan ayah jinduan. Iya tidak. Kalau itu anak tahu jadi cuma lawan kamak kayaknya, itu namanya anak tidak tahu tidak tahu jinduan. Dia tidak tahu jinduan, tidak tahu jinduan, tidak tahu dirugi. Kenapa? Kalau anak paham dengan pengorbanan ibunya, maka tak akan berani mangkik suara di hadapan ibunya. Kalau seorang anak mengerti dengan perjuangan ayahnya, maka dia tak akan berani mengusungkan jatuh di hadapan orang tua. Kalau engkau pejabat, tinggalkan jabatanmu di luar, bersimpuhlah di hadapan orang tua menjadi seorang anak, tidak menjadi seorang pejabat. Kadang-kadang di luar jadi pejabat, di hadapan ayah di luar jadi pejabat dulu. Sehingga bahasanya anak buah. Kenapa itu terjadi? Tidak pernah mempelajari akhlak, tidak pernah belajar dari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau awak baik menjadi buya, barakah buya awak, tapi kalau di hadapan ayah di luar awak anak, tidak perlu dikatakan hadis, tidak perlu dibaca Quran di hadapan orang tua. Kalau awak jadi bos gadang, tapi kalau di hadapan orang tua anak. Kenapa? Mereka lah yang menjadi wasilah hadirnya awak di alam. Kalau bukan karena tetesan darah dari ibu awak, tidak lagi awak ke dunia. Maka apa kata Allah dalam Al-Quranul Karim? Kata Allah, anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Kata Allah, wahai manusia, kalau engkau ingin bersyukur, bersyukurlah kepadaku. Nomor 2 kepada ayah jindu kalian. Kepada aku yang menciptakan kalian. Kepada ayah jindu kalian, kalau mereka lah wasilah sebagai perantara hadirnya kalian di alam. Maka kalau belajar dengan tarbiyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang akan memahamkan kepada anak-anak bahwa caranya berbakti kepada orang tua. Itu banyak keluhan zaman ini. Pak tuanku, anak kami jayanya semoga dangle. Kadang-kadang mudah saja mari alir, mudah saja membangak-bangak di hadapan orang tua. Apalagi terkadang kalau orang tua yang kebutuhannya dari anak, balanjo dari anak, akhirnya ringan lidah anak kepada orang tua. Itu ujian berat. Andai kata wak berikan seluruh usia wak untuk mengabdi kepada orang tua wak,
itu alat membalas setetes darah yang pernah dikeluarkan saat melahirkan orang. Tetapi kan banyak satu tumbuhannya bilang Allah kuli ketika induk sedang hidup tidak takana, ketika induk tidak ada baru takana jelon di ya tak? Tapi kalau mau lihat kan haji lego kurangan soleh-solehah saja. Kalau takana ande juan ande datanglah ziarahi kuburannya, bacaan Yasin, kiriman Al-Fatihah, bacaan tahiyat. Kecil orang nak sampai pahala dong tidak usah didengar kecil orang tu. Kecil Nabi dengan anak disampaikan guru-guru orang. Ketika Nabi lewat di kuburan, kemudian Nabi memotong pelapah kurma, mematah dulu, dipotong dulu dan Nabi ditancapkan di cik kuburan, ditancapkan di cik lain. Ditanya oleh sahabat, mana engkau ya Rasulullah? Kecil Nabi, dua mayit yang ada dalam kuburku sedang diazab Tuhan ini. Terus kenapa ditancapkan pelapah kurma? Selama pelapah kurma itu masih basah, maka kurma itu akan bertasbih, dan tasbih kurma itu akan sampai untuk meringankan azab si mayit. Apa komentar Imam Nawawi yang mensyarah hadis itu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Apa komentar Imam Nawawi tentang hadis itu? Kata Imam Nawawi, kalau pelapah kurma saja, pohon kayu yang tidak berakal, tasbihnya bisa meringankan mayit yang di dalam kubur. Bagaimana tasbih anak kepada induknya? Bagaimana tasbih seorang mukmin yang menghadiahkan pahala tasbihnya untuk saudaranya yang mukmin? Tentu lebih akan sampai kalau yang bertasbih, yang berdoa, yang bertahlil, yang membacakan ayat-ayat Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi kalau dengan ziarah, baiklah ziarah. Jadi orang tak boleh ziarah kubur, syirik atau mungkin ziarah kubur. Dan syirik itu apa? Waktu kaki belai awak kasih nabi, ya syirik apa? Kalau waktu kaki belai awak ke kubur itu baru syirik. Kalau awak sembah selain Allah baru syirik. Tetapi kalau datang berziarah, itu dilakukan oleh Nabi, dilakukan oleh keluarga Nabi, dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi. Nabi berziarah kepada para syuhada Uhud. Dan Siti Aisyah istri beliau berziarah kepada pemakaman Baqi yang ada di belakang Masjid Nabawi di Madinah. Apa kata Aisyah kepada Nabi? Ya Rasulullah, madza aqulu idza ataitul Baqi? Ya Rasulullah, apa yang kamu baca ya Rasulullah kalau aku datang ke pemakaman Baqi untuk berziarah? Tuan kecil Nabi bin tu sampai lo ziarah tu kecil Nabi. Iya. Sampai lo ziarah Aisyah bin tu. Sini atau saudaraku itu. Itu jawaban Nabi. Indah aku kecil Nabi. Quli assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wal muslimin. Yarhamullahu mustaqdimina minna wal mustakhirin. Kalau engkau datang ke pemakaman kalau engkau datang ke pemakaman Baqi wahai Aisyah, akhirnya Nabi ucapkanlah salam assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wal muslimin. Kalau kami biasa assalamualaikum ya ahla kubur saya ya nih. Awak kan suku yang pendek-pendek, tapi masuk surga nak capek. Orang Minang kan kalau tidak perlu banyak membaca gaji gada. Kalau orang Jawa kalau banyak gaji berkurang lah. Ketika Nabi mengajarkan doa kepada Siti Aisyah, mananya mau Nabi izinkan atau Nabi larang? Berarti kalau Nabi tunjukkan doanya, berarti Nabi izinkan atau Nabi larang? Izinkan. Berarti kalau ada orang yang melarang, berarti orang itu samo aja Nabi itu beda aja Nabi. Beda Nabi mana diturian orang beda. Maka kalau ingin berbakti kepada orang tua, keluarga yang telah mendahului awak, ziarahi kuburannya, hadiahkan bacaan-bacaan tahlil atau hadiahkan bacaan-bacaan ayat-ayat
mendatangi kawan-kawannya yang masih hidup. Nih, yang buta kanan dia makmunya kecewa sama waktu lah meninggal misalkan. Saya lihat nih dulu sama Soedi, justru kawannya ndake. Ada takut ke rumah kawannya itu buat makanan, buat hadiah, itu akan bisa menghibur orang tua yang telah meninggal. Itu juga dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi teringat kepada istri beliau Khadijah, kece Nabi dipotong onta atau dipotong domba dan kemudian daging-dagingnya kece Nabi tolong engkau bagikan kepada sahabat-sahabat Khadijah. Tolong engkau bagikan daging-daging ini kepada teman-teman dekatnya Khadijah. Berarti Nabi ketika teringat kepada Khadijah yang telah meninggal, Nabi mengobat rasa rindunya dengan maaf, menyambung silaturahim dengan orang-orang yang terdekat dengan Khadijah. Sampai dekat doa acuk Nabi menyambut Khadijah itu, rupanya ketik wati Siti Aisyah. Siti Aisyah, ya Rasulullah, masih takana jadi kau dulu ya Rasulullah. Kan Khadijah dinikahi dengan Nabi Allah. Jadi pada sehingga ada kantulah. Pada Khadijah tidak boleh. Tapi ketika disebut nama Khadijah dan Nabi di hadapan Aisyah, cemburu juga Aisyah. Iya tidak? Kata Aisyah, ya Rasulullah, masih takana juga dulu kan karena meninggal. Bukankah engkau telah Allah gantikan dengan yang lebih baik? Maknanya kau nampu kelah. Khadijah jandu mau ganti kau nikahi. Pak masih kau ingat jo Khadijah? Mandala marah dan kece Nabi tidak pernah ada yang bisa menggantikan Sayyidatuna Khadijah. Kenapa? Khadijah adalah orang yang beriman kepadaku di saat orang lain ingkar kepadaku. Khadijah adalah orang yang memberikan hartanya untuk perjuanganku di saat orang lain menahan hartanya kepadaku. Khadijah adalah istriku yang telah memberikan aku anak-anak, memberikan aku keturunan. Kebetulan Aisyah tidak ada keturunan, tetapi Siti Aisyah diberi kelebihan oleh Allah, akal yang cerdas, hati yang luas, sehingga Aisyah menghafal ribuan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadilah sampai ibu Nabi yang 6 tahun meninggal ibunya, akhirnya Nabi tinggal di usia lain. Tinggal sama kakek beliau. Siapa nama kakeknya? Abdul Muttalib. Sayang pada Abdul Muttalib ke Nabi. Bak mangko sayang. Karena Nabi itu di mana balado tidak pernah menyusahkan. Nabi itu keberadaannya adalah kunci keberkahan untuk keluarga itu. Maka Nabi sangat disayangi oleh Abdul Muttalib. Bahkan dikatakan Abdul Muttalib lebih menyayangi Nabi melebihi rasa sayangnya kepada anak-anaknya. Bahkan Abdul Muttalib menyayangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak lama sama kakeknya. Pada tahunnya 2 tahun. Anak tambah 2 barang 8 tahun. Umur 8 tahun Abdul Muttalib jatuh sakit. Ketika Abdul Muttalib sakit dalam keadaan sakarat, anak-anaknya telah berkumpul mengelilinginya. Cucu-cucunya telah datang mengelilinginya. Maka di saat Abdul Muttalib terbaring sakit, siapa yang dikhawatirkannya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat Abdul Muttalib akan meninggal, yang dipikirkan siapa? Apakah anaknya? Apakah putra-putranya? Tidak. Yang dipikirkannya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika itu Abdul Muttalib memanggil salah seorang anaknya Abu Talib, dipanggil Abu Talib di Abdul Muttalib di ayahnya.
Wahai Abu Talib siko, aku wahai ayahku, kalau aku meninggal nanti, jangan engkau sia-siakan Muhammad. Dia adalah anak yatim yang tidak pernah memanggil ayahnya. Maka yang diwasiatkan di Abdul Muttalib bukan anaknya, melainkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umur 8 tahun, ayah tak ada, induk tak ada, kakek yang membela pun tak ada. Kira-kira apa rahasianya? Kenapa orang-orang yang ada di sekitar Nabi diambil oleh Allah? Seolah-olah Allah menginginkan, wahai Muhammad, engkau jangan bersandar kepada manusia, tetapi bersandarlah kepada Allah. Kalau engkau susah, wahai Muhammad, jangan engkau panggil abi atau ummi atau jaddi, jangan engkau panggil ayahku, wahai ibuku, wahai kakekku, tetapi kalau engkau sulit, panggillah ya Allah. Maka orang merasa ada tempat bergantung selain Allah, disitulah rusak keyakinan. Merasa terjamin oleh keluarga, berarti keluarga yang menggantikan keyakinan kepada Tuhan. Merasa terjamin oleh anaknya, berarti tergantikan keyakinannya kepada Allah oleh anak. Tetapi tidak ada tempat itu berharap, tidak ada tempat itu menggantungkan harapan awak selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah Nabi bagadang sampai Nabi dapat amanah, dititipkan amanah besar oleh Allah, diangkat menjadi seorang rasul, barulah di situ orang banyak membenci Nabi, orang memusuhi Nabi, orang yang dahulunya mencintai berubahlah cinta itu jadi benci. Orang yang dahulu membela-bela Nabi kini berubah menjadi memusuhi Nabi. Kenapa mereka memusuhi Muhammad? Apakah Muhammad tidak jujur lagi? Muhammad tetap jujur. Apakah Muhammad tidak amanah lagi? Muhammad tetap amanah. Tetapi kenapa mereka benci Muhammad? Karena Muhammad telah membawa risalah, menyampaikan ajaran agama dari Allah. Mereka merasa terusik dengan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu mereka senang-senang saja Nabi, karena keberadaan Nabi yang lebih musik keberadaan mereka. Tapi suatu saat ketika Nabi dapat amanah dari Allah, Nabi kumpulkan orang-orang Quraisy, orang-orang Makkah di daki Jabal Abi Qubais. Kemudian Nabi mengatakan kepada mereka, wahai jamaahku, wahai manusia, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, andai kata aku berkata bahwa di balik gunung ini ada kaum yang akan datang menyerbu kalian, kalian percaya atau tidak? Ada orang Quraisy, kami percaya wahai Muhammad, kami percaya kepada engkau wahai Muhammad, karena memang engkau tidak pernah berdusta walaupun satu kali. Kalau engkau yang mengatakan, pasti itu terjadi, karena engkau adalah orang yang sangat jujur. Tidak pernah engkau berdusta walaupun sekali. Kalau awak tidak pernah berdusta sekali dengan wacok. Kalau Nabi tidak pernah berdusta walaupun sekali. Kalau awak tidak pernah berdusta sekali. Kemudian ketika Nabi melanjutkan, kalau engkau percaya kepadaku, bagaimana kalau aku sampaikan kepada kalian bahwa Allah menurunkan firman wahyu kepadaku, mengatakan bahwa yang berhak kalian sembah hanyalah Allah, dan dunia adalah kehidupan sementara, akhirat adalah tempat kita kembali kepada Allah. Mendengar itu akhir pamannya Abu Lahab. Alihada jama'atana ya Muhammad, untuk ikut engkau kumpulan kami di siku Muhammad, untuk menangkap celoteh engkau kumpulan kami di siku. Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Mulai perlawanan muncul, mulai penentangan muncul, mulai permusuhan muncul. Dari mana? Bukan dari orang lain, dari paman kandungnya sendiri.
Artinya apa? Menyampaikan kebenaran itu perlu tantangan. Akhirnya turunlah firman Allah menjawab celaan Abu Lahab kepada ponakannya. Apa kata Allah? Apa ya kan? Tabat siada Abi Lahab wa tab. Yang celaka bukan Muhammad, yang celaka adalah kedua tangan Abi Lahab. Disitulah Nabi mulai dimusuhi, Nabi mulai disiksa, mulai Nabi disakiti. Dan termasuk orang yang paling menyiksa, menyakiti Nabi adalah Abu Jahal, CS Abu Lahab. Bahkan di saat itu umat Islam masih segini, kekuatan masih lemah, jumlah masih sedikit. Apa yang mereka lakukan? Disiksa Nabi, disiksa para pengikut Nabi. Sampai suatu saat Abu Jahal menghasut orang-orang Makkah agar ikut membenci Rasulullah. Akhirnya Abu Jahal ke orang Makkah, "Hei orang Makkah, hei kalian kafir Quraisy, wahai kalian orang Quraisy, lagi tahu engkau apa yang telah dilakukan Muhammad kepada kalian? Muhammad telah caci maki Tuhan kalian. Muhammad telah hina orang nenek moyang kalian. Muhammad telah menodai agama leluhur kalian." Akhirnya orang banyak Abu Jahal, tukai kau bangga Muhammad, wahai Abu Jahal. Besok pagi Muhammad kalau datang nyoka Ka'bah untuk sembahyang, ketika sujud akan wampuk kapalonyo coba tugadang supaya hancur kapalonyo mati Muhammad langsung. Rencana siapa? Rencana Abu Jahal. Kisah itu diceritakan dalam kitab Tarikh Nurul Yakin. Akhirnya datanglah waktu pagi yang dinanti-nantikan. Datang Nabi seperti biasanya ke hadapan bait dan hadapan Ka'bah untuk melaksanakan salat. Dan kawan-kawannya Abu Jahal menunggu, disaksikan dari tempat jauh. Apa yang dilakukan oleh Abu Jahal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sesuai dengan rencana Abu Jahal. Ketika Nabi salat, Nabi berdiri, Nabi ruku, Nabi i'tidal, Nabi sujud. Ketika Nabi sujud, datanglah Abu Jahal membawa batu besar. Tujuannya apa? Untuk dimpoan kepala Nabi agar Nabi mati. Awak sembahyangnya tu nyompok juga tu gadang orang. Ada Abu Jahal nak membunuh awak. Nah, tu jangan ragu-ragu baik sembahyangnya surah wena. Abu Jahal lah mati. Kemudian apakah ketika Abu Jahal mendekat kepada Nabi, apa yang terjadi? Lain dari impuan batu untuk Nabi. Indah. Tetapi kemudian Abu Jahal berbalik ke belakang dan dilepaskannya batu tadi dari tangannya, berubah warna wajahnya seperti orang camih ketakuan dan pulang balik ke kawan-kawannya. Mencari tutan heran kawan-kawannya. Hei Abu Jahal, mana kaya Abul Hakam? Ada apa wahai Abul Hakam? Jadi nama klannya Abul Hakam. Nama aslinya Amru bin Hisham. Tapi nama Facebooknya Abu Jahal. Jadi nama aslinya Amru bin Hisham. Kawan-kawannya memanggilnya Abul Hakam. Itu nama apa itu? Nama kebanggaan. Ditanya oleh kawan-kawannya, mana kaya Abul Hakam? Ada apa wahai Abul Hakam? Kenapa engkau nak jadi membunuh Muhammad? Bukankah engkau berencana akan menghancurkan kepala Muhammad di saat Muhammad sujud? Akhirnya Abu Jahal, iyo, lah merencanakan kamaipuk kepala Muhammad jebatu. Tetapi ketika mau mendekat kepada Muhammad, datang ulibani fahlun minal ibil, datang kepadaku seekor onta besar, onta jantan besar, hammadi ayyakulani, yang hendak memakan kepalaku. Dia orang tak dapat, dia juga dapat. Akhirnya takut camih ketakutan.
Dan kisah itu ditanyakan ke Nabi, ya Rasulullah, Abu Jahal kama impok kapal engkau jebatu, rupanya tak jadi karena Abu Jahal mencari anu untuk jantan gadang yang akan memakannya. Sia itu ya Rasulullah. Akhirnya Nabi, laka Jibril. Yang nampak di Abu Jahal itu adalah Jibril alaihis salam. Ketika aku membaca kisah itu, ada terbayang aku ketika itu. Aku terbayang bahwa andai kata kita tidak ikut membela Nabi, Nabi akan tetap dibela oleh Allah. Kalaupun kita tidak ikut berjuang menolong agama Allah, tidak masalah bagi Allah. Yang akan menolong agama Allah itu Allah. Tetapi kenapa Allah tawarkan intan surullah yang surkum wa yukhabbit aqdamakum? Kalau kalian tolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Seolah-olah Allah minta pertolongan. Sebenarnya Allah menginginkan agar awak menyelamatkan diri awak dengan menolong agama Allah. Tetapi ketahuilah, andai kata kita seluruhnya berpangku tangan, tidak mau peduli dengan agama, tidak mau peduli dengan akhlak anak-anak Allah, tidak mau peduli dengan agama Allah, itu akan tetap ada atau tidak? Agama akan ditolong oleh Allah. Kita yang rugi, awak dan rugi. Makanya sekali lagi kalau awak punya yang dititipkan Allah, pakailah untuk menolong agama Allah. Kemudian ketika Nabi SAW berdakwah, yang beliau inginkan tak lain dan tak bukan agar kalimat syahadah sampai kepada umat, masuk ke dalam hatinya, sehingga mereka meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Allah. Dan Nabi mengharapkan yang lain. La as'aluka ajra. Nabi tidak minta upah dari awak. Nabi tidak minta harta dari awak. Nabi hanya berharap agar seluruh umat Nabi itu selamat. Nabi yang membuat Nabi sedih itu kalau ada jamaah musalah al-ikhlas pada masuk neraka, itu yang kamu bilang tidak sedih. Maka yang Nabi inginkan agar kita sahabatnya selamat. Dan pintu keselamatan itu adalah Nabi. Maka mencintai Nabi adalah syarat untuk mendapatkan cinta dari Allah. Kalau nak kenal Nabi, nak cintai Nabi, akhirnya awak tidak mau tahu bagaimana akidah Nabi, bagaimana muamalah Nabi, bagaimana akhlak Nabi, bagaimana suri tauladan yang telah ditinggalkan oleh Nabi. Contoh awak artis atau Nabi? Suri tauladan awak artis atau Nabi? Nabi. Yang mengatakan Nabi suri tauladan awak Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Teladan awak adalah Rasulullah. Tetapi karena dia acok nonton TV daripada mendengarkan kisah Nabi, akhirnya tontonan jadi tuntunan. Ibu mana hatinya lesti macam wib sore bugatan. Sampai ada yang tak mau makan, sampai patah selera, susah lalu. Padahal yang dialami zaman ini dia orang kamu. Namanya KDRT, ada macam KDRT lain dapat KDRT. KDRT itu main tangan saja, masuk KDRT salah sekali pak aja. Talambe minum, talambe kopi. Lihat dulu ada di situ negara. Anda apa-apanya orang rajin gak suka saya dah. Kenapa itu terjadi? Karena tak umatlah meninggalkan suri tauladan dari Nabi. Yang akhlak yang diajarkan Nabi apa? Nabi itu bukan contoh teladan di saat sholat saja. Kalau semayang nampak yang rancak, dia sholat Nabi. Sholat yang paling khusyuk, dia sholat Nabi. Sholat yang paling sempurna, dia sholat Nabi.
Saya Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Artinya contoh salat awak siap. Nah, Nabi. Tapi apa tentang masalah salat saya Nabi jadi contoh jawab. Bagaimana Nabi di rumah tangganya? Nabi itu contoh menjadi imam ketika salat. Nabi contoh menjadi seorang pemimpin di medan perang. Nabi adalah contoh di rumah tangganya menjadi seorang suami. Tapi adalah contoh menjadi seorang ayah yang baik untuk anak-anaknya. Maka bagaimana kalau ingin seorang imam menjadi imam sebagaimana Nabi imam, contohlah bagaimana salat Nabi. Orang yang ingin adil dalam kepemimpinannya, contohlah kepemimpinan Nabi. Orang yang ingin harmonis rumah tangganya, contohlah bagaimana rumah tangga Nabi. Jangan bayangkan Nabi itu tegang saja orangnya. Nabi itu orangnya romantis orang. Jangan dianggap buya-buya, kok jadi buya. Tapi kalau lagi di rumah ini jadi suami. Tidak mungkin lagi mau di rumah assalamualaikum enak. Kalau lagi mau di rumah ini jadi suami, jadi ayah. Tinggalkan pakaian di luar awak, jadilah awak menjadi yang terbaik untuk keluarga awak. Saya ketika Sayyidina Umar datang ke rumah Rasulullah, apa yang didapati di Sayyidina Umar? Nabi sedang main kudu-kuduan di cucunya. Hasan Husain di punggung Nabi, Nabi merangkak jadi kuduan. Akhirnya Sayyidina Umar sambil tersenyum, wahai Hasan dan Husain, alangkah gagahnya kudu yang kau tunggangi. Jawaban Nabi, wahai Umar, lebih gagah lagi dua joki yang mengendarainya. Kecil tak? Walaupun pundak Rasulullah itu sampai ke arsy, itulah punggung yang dikatakan di Hasan Husain, itulah punggung yang sampai ke Sidratil Muntaha ketika Isra Mi'raj. Tapi bagaimana jadi rumah? Menjadi seorang suami yang baik, menjadi seorang ayah, menjadi seorang kakek yang baik. Sampai Nabi mengatakan, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya, orang yang paling baik kepada anak-anaknya, orang yang paling baik kepada keluarga. Oh, jangan dianggap Nabi itu tidak ada romantisnya. Ketika Nabi pulang dari perang, turun dari kudonya, disambut oleh istri beliau. Jadi laki itu pulang, jadi dia masuk ada seorang tunggu, ditungguan. Kalau di Pariaman tungguan aja pulang. Era. Kalau laki bojo mereka bukaan pintunya. Jangan awak asik je nonton film sinetron kan? Ada celaki orang buka aja lah, ada kunci pintu turun buka aja. Kalau tak udah kau kasih dia suku itu. Itu dalam promo saya ingin membela kopi. Disuruh dan makan seorang, beli kopi seorang. Kecil lagi kok tekan kok maka dia begini kalau jalan. Pokoknya lebih lama kopi di lampau daripada kopi di rumah. Bagaimana Rasulullah? Sorganya istri ya suaminya. Tapi sorganya suami bukan istrinya. Sorga istri adalah suami, sorga suami adalah ibunya. Ketika Nabi pulang disambut ke Siti Aisyah, turun Nabi dipeluk ke Siti Aisyah. Ketika Aisyah memeluk Nabi, rupanya kata Aisyah basah tangan. Dicaliat bukan air, tetapi darah. Nabi pulang parah. Ketika dicaliat dalam makanan dari Aisyah, katanya, ya Rasulullah, engkau terluka. Apakah engkau tidak kesakitan ya Rasulullah? Jawaban Nabi, tadi sakit Aisyah, tapi setelah bertemu dengan engkau hilang rasa sakitku. Kau ada apa ulang dekat tu sanang latihan diri kan? Dia tadi panik nadi nampak kau sanang lagi deh. Ketika Nabi minum, istilahnya kau makan sanang minum.
Diminta oleh Nabi Aisyah, berikan aku gelas engkau. Padahal dan Aisyah tahu di hadapan Nabi ada galeh, tapi yang dimintanya dari Nabi galeh saya, galeh Siti Aisyah, jangan galeh Siti Aisyah. Kata Aisyah, aku tahu Rasulullah ingin berbuat sesuatu untuk aku. Setelah Nabi mengambil gelas Aisyah dan kemudian memutar bibir gelas, dan Nabi menempelkan bibirnya di bibir gelas, yang mana bibir Aisyah menempel di bibir gelas itu. Artinya lima bibir Aisyah ketika minum, di sini bibir Nabi ketika minum. Itulah santan dan itu dengan dulu. Jadi artinya apa? Rasulullah itu suri teladan. Jadi kalau berbicara keluarga yang harmonis, teladannya Rasulullah. Kalau berbicara seorang ayah yang baik, teladannya Rasulullah. Kalau berbicara pemimpin yang adil, teladannya adalah Rasulullah. Ketika sosok keteladanan itu telah dilupakan, maka disitulah pemimpin tidak akan adil. Disitulah seorang ayah tidak akan mampu menahkodai keluarganya dengan baik kalau suri teladan telah ditinggalkan. Disitulah seorang sahabat tidak akan setia kepada sahabatnya kalau tidak lagi mengambil figur dari sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan awak ingin belajar bertahap sedikit demi sedikit bagaimana meneladani akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Lah, panjangnya Rasulullah tadiran. Mungkin itu ada nak kawatannya, ada nak kamulang ceramah boleh. Tak, mudah-mudahan berkat itu hadir malam ini. Nah dari tadi siang diawali dengan membacakan Maulid Syaraf al-Anak. Mudah-mudahan ada berkah untuk awak. Pulang awak dari situ dikatakan cinta Nabi kawat. Kalau awak pengen mencintai Nabi, salah satunya kenang jasanya kawat. Kalau anak dikatakan jasa duanya, akhirnya tidak jadinya melawan keduanya. Kalau anak dikatakan jasa ayahnya, maaf ayahnya membesarkan ini mencari nafkah, tidak jadinya membantah kejayaan. Tapi ketika anak tidak ada jasu, tidak ada pengorbanan orang tua, disitulah akan mudah mengangkat suara. Padahal Al-Quran mengajarkan fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, dan pernah mengatakan atau menghardik atau meninggikan suara kepada orang tua. Kenapa? Karena jelas lupa jasuin duanya. Tapi kalau anak yang tak ada jasuin duanya, maka segenap jiwa raganya akan diberikan sebagai pengabdiannya kepada orang tua. Imam Hasan Al-Basri, seorang kibar tabi'in, salah seorang ulama terkemuka di kalangan tabi'in. Ketika meninggal ibunya, menangis sejadi-jadinya. Akhirnya jamaahnya, wahai Imam, engkau seorang ulama besar, kenapa engkau menangis? Apakah engkau tidak ridho dengan ketentuan Allah? Bukankah kematian itu qada dan qadar Allah, ketentuan Allah? Kata Imam Hasan Al-Basri, aku menangis bukan aku tidak ridho dengan ketentuan Allah, karena aku tahu segala sesuatu yang terjadi adalah atas ketentuan Allah. Tapi kenapa engkau menangis? Aku tahu pintu surga yang paling dekat kepadaku adalah ibuku, dan sekarang pintu itu telah hilang dariku. Maka mengabdi, berkhidmat, berbuat baik kepada orang tua, itulah surga bagi anak-anak. Kapan anak akan bisa berbakti kepada orang tua? Kalau anak paham dengan pengorbanan orang tua. Tak itulah kapan umat akan kenal, akan cinta, akan membela nabinya. Kalau umat itu sadar apa yang telah diberikan, apa yang telah diperjuangkan oleh Nabi untuk awak. Kalau kita tahu, maka kita akan rindu kepada Nabi, akan cinta kepada Nabi. Kalau mencintai Nabi adalah sangat mudah, kata para ulama. Kenapa? Nabi Allah jadikan sebaik-baik makhluk. Kalau ditanya orang,
Wajah yang paling tampan wajah siapa? Wajah Rasulullah. Kulit yang paling baik, yang paling bagus kulit siapa? Kulit Rasulullah. Mata yang paling bersih mata siapa? Mata Rasulullah. Rambut yang paling indah rambut siapa? Rambut Rasulullah. Segala sesuatu yang ada pada diri Nabi adalah sebaik-baiknya segala sesuatu. Bahkan segala sesuatu yang terkait dengan Nabi adalah sebaik-baiknya segala sesuatu. Keluarga yang paling baik adalah keluarga Rasulullah. Sahabat yang paling baik adalah sahabat Rasulullah. Sahibu Abu Sufyan ketika menyiksa salah seorang sahabat Nabi, memaksa agar meninggalkan ajaran Nabi, tapi sahabat itu menolak ketika Abu Sufyan masih kafir. Disiksa sahabat agar meninggalkan ajaran Nabi, sahabat itu tidak mau. Kemudian ditawarkan oleh Abu Sufyan, andai kata apakah engkau mau seandainya Muhammad menggantikan penyiksaan engkau, Muhammad menggantikan rasa sakit yang kau derita, lain mau engkau. Ada sahabat, jangankan Muhammad menggantikan penderitaanmu, satu suatu bisa Muhammad dari doamu. Selagi nyawa aku Muhammad tak boleh ada yang menyakiti. Maka sahabat mencintai Rasulullah melebihi rasa cinta mereka kepada diri mereka. Maka ketika itu sahabat meminta, kalau engkau memang tak mau meninggalkan ajaran Muhammad, kecil Abu Sufyan engkau bunuh. Kata sahabat, bunuh, silakan. Bahkan kematian itulah yang dirindukan oleh para kekasih Allah, karena kematian itu adalah awal perjumpaan mereka dengan Allah. Ketika dibunuh adik Abu Sufyan, kecil Abu Sufyan, gelak-gelak kepada Abu Sufyan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka ashabi Muhammadin yuhibbu Muhammadan. Aku telah pergi ke Persia, aku pergi ke Romawi, melihat raja-raja dimuliakan, melihat raja-raja diagungkan oleh para pengikut mereka, tetapi aku tidak pernah melihat sahabat mencintai seorang sahabat melebihi rasa sayang sahabat Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat itu minta, kalau engkau akan membunuhku silakan, tetapi beri aku waktu untuk salat 2 rakaat. Maka sebelum sahabat dibunuh, diizinkan untuk salat 2 rakaat, sembahyang 2 rakaat. Sampai selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Langsung diucapkan salam kepada Nabi, ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Dengan penuh rasa rindu, rasa cinta, rasa pengabdian, rasa kenal kepada Nabi, salam itu diucapkan yang muncul dari lubuk hatinya. Seketika itu mereka yang hadir mendengarkan jawaban langsung dari Nabi SAW, padahal Nabi jauh ketika itu. Mereka mendengarkan alaikassalam wa rahmatullah wa barakatuh. Jadi salam yang kita kirimkan kepada Nabi akan dijawab oleh Nabi. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau nanti akan menjawab salam kami, sedangkan jasad engkau telah hancur dimakan tanah? Akhirnya Nabi, Allah telah mengharamkan jasad-jasad para nabi dimakan oleh tanah. Ketika ada seseorang berkirim salam kepadaku, maka Allah akan mengembalikan kepada ruhku, sehingga aku akan menjawab salam kalian. Maka kalau kita rindu ke Nabi, ucapkanlah salam. Rindu ke Nabi, perbanyak membaca salawat. Rindu ke Nabi, ingat-ingat apa yang ditinggalkan Nabi, apa yang disunahkan Nabi, apa yang dicontohkan Nabi. Berbaik dengan keluarga, sambung silaturahim di keluarga. Berbaik dengan tetangga, dan bercakap-cakap di tetangga. Berbaik mengabdi kepada suami dan melawan-lawan. Sebaliknya, kasihi keluarga dan pernah disakiti. Berbuat baik dengan sesama, karena seluruh orang yang ada di sekitar awak, mereka juga umat Nabi. Mereka adalah orang yang dibela oleh Nabi. Kalau kita musuhi mereka, berarti awak telah memusuhi orang yang dibela oleh Nabi. Makanya silaturahim itu bukan kalimat lidah. Silaturahim adalah sebuah keyakinan atas dasar cinta
menyambung silaturahim, menjalin kecintaan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir mari kita tutup dengan membaca salawat. Nampak adalah buat izin Pak. Habibi